Mas, gue tinggal di Hamburg. Sekarang gue tuh kerja sebagai salah satu chef di hotel bintang 5 di Jerman, dan gue juga pelatih sepak bola di akademi klub bola Jerman. Ya, gue tinggal di Hamburg gitu aja sih. Dan di sini juga ada Mas Alfi. Mas Alfi ini ketua eh, apa Mas? Ketua Gerindra Jerman ya, gitu. Mungkin BKM. ya gitu aja perkenalan ya. Mungkin Yang sorry lain juga Mas Emir, ada beberapa teman-teman yang nggak bisa datang di Zoom ini karena ada kendala juga gitu. Tapi mana? gue mau nanya, eh, dari pertanyaan teman-teman langsung kita mulai aja ya. Mungkin Perkenalan dari dulu Din. kita dulu ya, dari Oke, dari lo aja dulu ya kali PP. ya. Ya, Ya. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jerman, selamat malam waktu Indonesia. Eh, Salam kenal semuanya. Teman-teman di sini ada Mas Dimas, ada Mbak Maminta Kadza, ada Mbak Rafina, ada Mas Brilian, Jing Nasir Hayat. Maaf ya kalau salah penyebutannya, ada Mbak Anissa, dan yang terhormat nih senior kita Mas Alfi, yang izin adik-adiknya di sini, kita di Tidar merupakan anak kandung dari Partai Gerindra. Jadi terima kasih Mas, itu bentuk support yang luar biasa buat kita di Tidar. Dan di sini ada teman-teman FKPP. Di malam ini ada JS, ini adalah Bang Joni. Nah, Bang Joni ini senior OKK ini. Senior OKK, dan selanjutnya ada Mbak Lia, Mbak Maulana Gistiani. Itu juga OKK. Tadi ada Bang Joni, Mbak Lia. Mbak Maria bisa on cam nggak? Nanti andalan kita juga nih. Kalau Mbak Maria bisa on cam, mungkin boleh berkelihatan mukanya. Mbak Maria ini terbadainya kita lah. Ini ada juga Mas Adi Putra, OKKPP, anggota OKK juga, dan terus udah itu aja. Jadi mungkin kita sifatnya ntar diskusi Mas Alfi. Mohon juga ntar jika ada masukan-masukan, ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kan Tidar ini Mas, mungkin terkait budaya Gerindra masih masih banyak yang belum terlalu fasih Mas Alfi. Jadi memang mungkin Mas Alfi yang senior sudah tahu banget bagaimana budaya bergerindra. Jangan jangan capek-capek Mas, ntar nggak dibantu ini, dibimbing juga teman-teman, sambil kita di PP juga bisa Mas sambil memperkenalkan di Bang Joni itu. Nah boleh mungkin sebelum ke Mas Dimas, dari Mas Alfi dulu kali ya, kalau ada sepatah dua patah kata Mas buat kami Mas, sebelum kita masuk sesi diskusi. Boleh. Terima kasih Mas Emir. Salam kenal. Kita baru dipertemukan sekarang ya. Siap Mas Alfi, Bismillahirrahmanirrahim. kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. yang ada di Indonesia. Selamat sore teman-teman yang ada di Jerman. Terima kasih juga Dimas sudah mencoba menjembatani atau mencoba membuat eh, Tidar PP Tidar di Jerman ini. Syukurnya nanti bisa lebih banyak bersinergi dengan kawan-kawan anak-anak muda yang ada di Jerman. Lebih bagus lagi ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman anak muda lewat Tidar di Eropa gitu. Dan juga salah satunya keuntungan bagi teman-teman yang nanti bergabung di Tidar adalah mempunyai lebih banyak lagi relasi, tidak hanya di diaspora gitu ya. Jadi tidak hanya di satu negara itu, tapi punya teman atau koneksi relasi di luar-luar negeri, di negara-negara lain, dan juga di Indonesia. Bersama juga nanti dibantu dengan ketua dari Tidar, Mbak Rayu Saraswati, yang juga anggota DPR di di apa DPR RI ya, dan juga nanti dengan Mas Emir berjalannya waktu didukung dan disupport sehingga bisa menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin Indonesia yang nantinya juga harus meneruskan tongkat estafetnya. Jadi kan harus dilanjutkan oleh teman-teman kawan-kawan muda ini gitu. Ya semoga
Tidar, tidak hanya Tidar Jerman yang sekarang kita mau rintis, tapi juga keseluruhan Tidar di seluruh dunia. Semakin jaya, sukses, lancar selalu. Kegiatan-kegiatannya lebih ramai lagi. Jadi itu itu dulu deh dari Gerindra. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Alfi. Lanjut Mas Dimas, boleh dilanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di Indonesia dan selamat sore buat teman-teman yang ada di Jerman. Mungkin aku sedikit cerita ke belakang ya, kenapa aku pengen banget membentuk Tidar di Jerman. Sebenarnya itu udah kebesit dari tahun lalu, cuman karena tahun lalu itu kan tahun politik banget gitu ya, aku nggak mau kalau seolah-olah terbentuknya Tidar tuh hanya terbatas hanya karena politik sesaat untuk memenangkan salah satu paslon dan lain-lain. Aku nggak mau karena aku pengennya Tidar itu mempunyai jenjang yang sangat panjang. Jadi kayak ya oke lah. Jadi kayak aku ilmu politik selesai, kita alhamdulillah menang. Akhirnya kayak benar-benar aku gasin. Jadi kayak memang niatnya itu sungguh-sungguh gitu ya. Sebenarnya niat aku sendiri kenapa pengen ada Tidar tuh karena dari keresahan pribadi ya gitu ya. Eh, dari rasa cinta aku kepada Indonesia gitu-gitu. Cuman kayak aku ngerasa tuh kayak gimana ya, masih banyak teman-teman kita, anak-anak muda kita itu yang belum sadar sama politik, belum melek sama politik. Itu ngebuat aku kayak, ih sayang banget ya anak-anak muda zaman sekarang tuh sama politik tuh acuh gitu loh. Tapi kalau aku tiba-tiba langsung ngajak teman-teman yang masih muda-muda itu kayak, ayo join politik kok, gini-gini. Tapi teman-teman tuh pada nggak mau gitu loh. Ah, gue nggak mau lo masuk politik gitu, karena politik itu kotor, gini-gini. Jadi kayak memang sebenarnya itu pengenalan dari partai politik sendiri ke anak-anak muda itu sendiri sebenarnya masih kurang gitu loh, sosialisasinya dan lain-lainnya. Dan kebetulan juga aku anggota Partai Gerindra dan kebetulan Partai Gerindra itu kan punya sayap organisasi yaitu Tidar. Itu nggak buat sebenarnya nggak terlalu ekstrim lah gitu loh. Kita yang bukan anak siapa-siapa memperkenalkan politiknya lewat Tidar itu rasanya pas gitu loh. Jadi ya tujuan aku sendiri itu pengen menyadarkan lah teman-teman semua di sini, terutama yang ada di Jerman untuk sadar akan politik gitu. Kita bisa berkarya melalui Tidar dengan masalah kita berkontribusi buat negara lewat melalui Tidar, memperkenalkan perpolitikan Indonesia gitu secara pelan-pelan. Inti garis besar seperti itu sih gitu loh. Apalagi juga Tidar kan memberikan kesempatan yang besar gitu buat anak-anak muda Indonesia yang nggak punya backingan siapa kita gitu loh. Jadi kayak ya tujuanku itu sih sebenarnya mengajak teman-teman semua mulai melek akan politik melalui Tidar. Nggak, gitu aja. Thank you Mas Dimas. Mungkin dari kami di bidang OKK kami ingin menggambarkan sedikit ya Mas Alfi, mohon izin di sini teman-teman, mungkin nanti harapannya jangan stop di teman-teman karena tadi ya kita ada di posisi alhamdulillah kita adalah anak kandung dari Partai Gerindra, yang dimana Partai Gerindra ini adalah partai Pak Presiden teman-teman semua. Ini bisa menjadi peluang tapi juga bisa jadi musibah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini di anak-anak muda mungkin di untuk yang melihat ini secara politis sah-sah saja, tapi yang paling penting dari proses bertidar ini adalah kita ditidar. Saya selalu bilang kepada teman-teman di sini ada Sis Maria, ada Mbak Feli, ada Mbak Lia, di sini ada Mas Adi, ada kalau saya pribadi Mas Alfi, saya saat ini fokusnya ke PR. Saya juga di daerah Sukoharjo, di restoran di Kemang. Ini kenapa harus diberitahu ini sebagai bukti bahwa tidak hanya mencetak politisi, kita tidak hanya berorientasi sama kekuasaan, kita juga mencetak pembisnis dan ini adalah konsentrasi tidak hari ini yang tidak bisa kita sampaikan, ini menjadi penting. Jadi sederhananya Tidar kita menjalankan apa yang dari hati kita pengen, dan di sini lah ruang. Kalau gampangnya saya selalu bilang Tidar ini tempat yang salah, tempat belajar, jadi nggak masalah. Teman-teman hari ini punya mimpi untuk bisa mengkonsolidasi teman-teman pemuda di Indonesia, membuat festival di sana, gitu. Itu sangat bagus. Dan inilah kita membuat sebuah rumah yang memang bisa ngedeliver semua tujuan teman-teman, nggak melulu tentang tujuan politik. Dan bersyukurlah teman-teman di Tidar karena nama belakang isi dompet dan trust itu tidak berlaku di sini.
Saya bukan siapa-siapa. Di sini yang hadir di sini Bang Joni, Bang Adi Putra, Mbak Maria, Mbak Lia, itu kita bukan garis garis darah biru, kita tidak punya nama belakang besar, itu bisa dicek dan justru kita hari ini bisa diberi kesempatan saya dipilih jadi ketua fakap pengurus pusat nasional itu di usia 27 tahun. Itu sebagai gambaran bahwa kita menilai orang di sini tidak berdasarkan kompetensinya misalnya. Jadi ini terbukti walaupun dia ya, ketua umum kita Rahmawi Saraswati merupakan anak dari Prabowo Subianto, dia ponakan presiden, bukan dari ponakan Menhan. Gitu loh, ini sudah ponakan presiden, bisa umurnya masih panjang. Ketua Sekretaris Jenderal Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum kita semuanya DPR RI. Alhamdulillah masih abang teman kita duduk di DPR RI, ketum kita ngalahin ketua DPD, sekjen kita ngalahin ketua DPD, bendun kita DPR RI terpilih dengan suara 200.000, Wakil kita Kawendra terpilih dari Dapil Jawa Timur, dapil yang tidak mudah, gitu. Dan insya Allah masih menyusul nama-nama besar lainnya kan mengisi nanti di kursi-kursi penting, dan ini adalah sebuah kesempatan besar buat teman-teman. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kemudian bisa menjadi mereka. Gitu. Dan ini adalah kesempatan. Saya selalu bilang kepada pengurus luar negeri, tidak, yang paling teman-teman bisa dapatkan adalah ketika teman-teman pulang. Teman-teman tahu harus menghubungi siapa. Teman-teman punya abang-abang di pengurus pusat yang hari ini sudah mempunyai posisi-posisi terhormat. Teman-teman punya keluarga di seluruh Indonesia. Ketua-tua pengurus daerah kita bukan orang-orang biasa. Dewan, Bupati, ketua PD kita Sulawesi Selatan yang saat itu adalah Bupati Sinjai, hari ini calon wali kota Makassar. Gitu, dan masih banyak lagi yang posisi dewan dan calon bupati. Jawa Timur kita calon bupati Jember karena DPRD provinsi suaranya 200.000, gitu, dan ini masih berjalan. Dan teman-teman ini sebagai gambaran bahwa kita lebih banyak di Tidar berbicara. Kalau di Gerindra kita lebih banyak berbicara kita udah ngapain buat Gerindra, tapi di Tidar kita akan banyak berbicara kita mau ngapain. Nah, bagaimana proses yang kita lakukan ini adalah cara kita menggambarkan siapa diri kita. Gitu. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman posisinya jauh, itu ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Nanti kita akan datang ke sana, kita akan melaksanakan tadi proses musda, gitu. Mungkin boleh dibantu host juga nggak, Mas? Biar saya bisa nge-share screen sedikit nih, biar Mas Dimas bisa nanti ngejelasin ke teman-teman lebih enak. Gitu. Ini ada gambaran terkait Tidar, gitu. Posisinya kita periodenya itu memang 3 tahun. Sebentar lagi kita kongres, Mas Alfi. Ya, kita sebentar lagi kongres, kita akan ada pemilihan ketua umum. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya di layar teman-teman? Belum ya? Belum. Bentar. Kayaknya Mas Emer keluar deh itu deh. Ini hostnya Mbak Maria ya? Iya, Mbak Maria jadi host. Jadi kalau pas masuk, Mbak Maria yang harus ini approve. Sorry. Kemarin masih agak gaptek nih. Bentar. Oke, dibantu host lagi dong, Mas Dimas. Tolong coba. Mbak Maria hostnya. Oh, Mbak Maria. Mbak Maria boleh dibantu nggak sih? Bentar, ketua aku juga gaptek masalahnya. Kamu ke namaku, terus
klik namaku, terus make a host. Oke. Thank you. Suaranya udah kelihatan. Ampun, lagi nggak bisa on cam izin. Pura-pura pengajarnya. Oh, gini caranya. Oke, gini. Sini. Sementara Mas Emir masih berjuang untuk share screen kayaknya. Ya, boleh. Silakan teman-teman kalau mau berdiskusi. Saya masih berjuang. Iya. Jadi tadi Mas Emir telah membuka dan mengisi ya beberapa keuntungan menjadi anggota dari Tidar. Senang sekali dengarnya, tapi artinya tidak hanya donasi dan nantinya apa namanya komunikasi politik gitu ya, atau juga nantinya akan melanjutkan aktif menjadi calon-calon politikus, tapi juga bisa berjejaring menjadi calon-calon pebisnis, pengusaha, ya kan? Kalau misalnya yang punya talent kewirausahawan, ya kan, entrepreneurship. Jadi di situ kemungkinan dari Tidar yang ada di Indonesia ketika ingin memutuskan untuk kembali, atau juga kalau misalnya berlibur bisa bertemu dengan senior teman-teman karena Tidar yang ada di Indonesia, sehingga saling menjalin komunikasi gitu. Nah, ini baru bisa nih share screen. Kok malah ke whiteboard? Mas lanjut aja dulu deh, Mas. Kalau whiteboard. Udah, saya harusnya langsung itu ada yang tampilan share screen di bawah harusnya. Harusnya pakai handphone sih ya, jadi agak-agak gaptek nih Mas nih, malah gini lagi. Sebentar. Ya, jadi siap Mas. sedikit curhat. Kan saya waktu itu di kemarin pemilu itu menjadi ini ya koordinator untuk diaspora dari TKN Fanta dan juga juru bicara TKN Fanta. Nah, kemudian akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu dengan teman-teman, mulai dari minggu lalu akhirnya kita membuat akta PT berbarengan dengan teman yang sama-sama bergerak di bidang digital. Jadi dari situ salah satunya mungkin dari Tidar nantinya bisa bersama bareng-bareng gitu sama teman, dari hasil kenalan, bisa dari hasil komunikasi ya, itu bisa ini menjalankan sesuatu yang bareng bermanfaat gitu. Nah ini Mas Emir udah nih. Udah ya, udah nongol ya. Suara saya kedengeran ya Mas? Kedengeran. Ya. Oke, terima kasih Mas Alfi. Jadi teman-teman ini sebagai gambaran ntar bisa bantu share juga. Ini adalah materi kegeribran dan kejaran untuk dapat tunas terkait tunas 1, tunas 2, tunas 3, tunas 4 adalah jenjang kaderisasi kita Mas Alfi. Jadi di Tidar itu menjadi ketua PB, ketua PC, dan ketua umum PP Tidar itu ada syaratnya. Untuk ketua umum PP Tidar dan pengurus PP Tidar itu sudah harus melaksanakan tunas 4. Teman-teman dari Jerman, Bro Dimas dan kawan-kawan. Jadi besok itu akan dibarengi, kalau teman-teman sudah lihat di akun PP Tidar, tunas itu adalah komitmen kita untuk menjadikan organisasi ini bukan sebagai seremonial biasa aja gitu. Kita benar-benar ingin sungguh-sungguh
menghadirkan calon-calon pemimpin lewat rumah tidar gitu. Makanya ntar ada materi-materinya. Materi-materinya itu sendiri ada kewirausahaan, ada leadership, ada mekanisme sidang dan seterusnya. Nah, ini terkait visi yang ini aku lanjutin aja bahwa tidar itu lahir teman-teman hanya berselang 5 bulan, 5 sampai 6 bulan dari berdirinya Partai Gerindra. Jadi di bulan Juli gitu, di bulan Juli di tanggal 7 itu tempatnya kita berdiri di tahun yang sama dengan Partai Gerindra berdiri. Jadi ini adalah bentuk keseriusan ditambah hari ini kemarin bahwa setelah keluar hasilnya Gen-Z itu mayoritas 21,5% memilih Partai Gerindra, dan Partai Gerindra adalah partai masa depan. Terlepas teman-teman masih antipati, mungkin masih belum tertarik sama politik, kita berusaha terus meyakinkan bahwa politik tidak semeramkan itu, politik tidak kaku, kita menggunakan cara-cara yang baru, kita mempunyai seni-seni sendiri, kita mempunyai politik kita sendiri, dan inilah lewat tidar sebagai sarana kaderisasinya, seni-seni kita menjadi kemudian mampu menyelamatkan masa depan Indonesia dengan membuat tidar semangat nasionalisme berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, misinya sebagai pelampir. Nah, kita sering bicara 5 cinta salam, 5 cinta. Kita memilih filosofi 5 cinta tidar, ke cinta diri, cinta sesama, cinta belajar, cinta kesatuan, cinta Indonesia, bahwa kita sebagai anak muda mengedepankan 5 asas kecintaan ini, dan ini sebagaimana makna lambang nanti sambil berjalan kita sebagai gambarannya teman-teman ya. Ini sebenarnya lengkap, ini adalah materi di Gerindra juga ada bagaimana Partai Gerindra itu sendiri. Jadi teman-teman sebenarnya gini, ini kan dari kita, saya buka dulu. Nah, ini ada khusus pelaksanaan tunas, tapi saya buka dulu. Ini teman-teman, kalau ini khusus pelatihan tunas, saya juga. Nah, ini khusus tunas, ini gambaran kita, Mas Alfi. Kita ada pelaksanaan kurikulum dan pelatihan. Ini pelatihan tunas 1, tunas 2, tunas 3, tunas 4 yang tadi kita agak sampaikan bahwa ini adalah wajib untuk seluruh kader tidar. Gitu. Pelatihan tunas 1, tunas 2, ini persyaratannya sebagai pelampir. Ini juga sudah kita share ke grup teman-teman. Materi-materinya apa saja? Materi wajib untuk di tunas 1 ini seperti pelampir, tunas 1, tunas 2 ada sejarah politik dan peranan perempuan, ada materi kegerindraan dan kenegaraan, ada materi kepemimpinan sistem tata negara, materi kewirausahaan tingkat awal, materi mekanisme sidang tata kelola organisasi, dan materi muatan lokal dan potensi daerah. Ini tunas 1, tunas 2, ini ada petunjuk teknis juga. Ini pelatihan tunas 3. Tunas 3 ini adalah syarat buat teman-teman jadi ketua pengurus daerah dan pengurus luar negeri sebenarnya. Nanti kita memberikan syarat khusus buat calon ketua. Di sini bukan Mas Dimas ya, calon ketua tidar Jerman. Materinya itu manifesto kader tidar dan Gerindra dalam upaya propaganda politik dengan korelasi terhadap politik, strategi kampanye efektif dan penggalangan massa dan pembedahan potensi daerah, kewirausahaan tingkat lanjut, sistem pemilu di Indonesia, dan personal branding dan public speaking. Kita sudah masuk ke ranah-ranah pengaplikasian politik. Pelaksanaan tunas 4 ini sebagai syarat menjadi ketua umum dan anggota PP Tidar. Ini kita akan mulai masuk ke pemahaman politik dan ideologi politik. Bagaimana kita kemudian jadi kader tidar ini adalah kader yang berkarakter, sebagai calon pemimpin yang berkarakter, bervalue. Kita mempelajari kepemimpinan Prabowo Subianto dan paradoks Indonesia, mencari sistem pemilu yang ideal, melaksanakan pemilihan training, presentasi kelompok serta tunas, kemajuan naskah usul dan promesi hasil tunas. Dan ini adalah bentuk keseriusan kita teman-teman semua. Ini adalah wajib, bagian-bagian wajib buat teman-teman nanti yang perlu dilakuin. Lantas kalau bicara manfaat, tentunya saya gambarannya, saya hari ini Mas S1 saya juga di Partai Gerindra, S2 saya juga di Partai Gerindra. Gitu. Jadi itu konkret, itu saya sampaikan kepada semua dan saya apa adanya. Jadi hari ini saya berbicara bukan lagi saya mau ngapain, tapi saya udah berbicara kontribusi balik saya buat partai, dan harapannya teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama nantinya
Saya mulai bergerindra tahun 2013, itu di semester 3 saya, dan mulai saat itu saya mulai diperhatikan. Saya bukan siapa-siapa, Mas. Saya benar-benar dapat beasiswa itu sampai S2 juga dapat. Dan boleh ditanya ke ketum sekjen Mendung juga, dan sekjen kita itu adalah tadinya supir truk. Kalau dilihat Instagramnya itu, ada satu video sekjen nyamperin satu supir angkot, dan dia langsung ambil selang untuk mandiin mobilnya. Ini mobilnya. Jadi itu adalah mantan bosnya Sekjen Rocky. Jadi dulu Sekjen Rocky itu kernet, dan hari ini dia anggota DPR RI. Itu membuktikan bahwa Gerindra ini tempatnya untuk orang-orang yang nggak harus punya nama belakang, karena kita memberikan kesempatan kepada semua. Living proof-nya sudah banyak dan berdosa sekali. Saya sebagai ketua KK, saya bisa di posisi ini tapi tidak memberikan kesempatan yang sama, dan harapannya juga teman-teman terbuka kesempatan itu, entah memang kesempatan beasiswa, kesempatan bisnis, kesempatan apapun ya, sampai ke perjodohan, karena ketum kita sama suaminya juga ketemunya di Tidar, Mas Afi, gitu. Jadi ini gambaran juga ya buat teman-teman ya, kalau di Tidar ini juga banyak kesempatan lain. Jadi mungkin itu kita selanjutnya, kalau misalnya Mas Dimas ada pertanyaan, kita boleh sambil diskusi, silakan. Atau ada tambah dulu nggak dari Bang Joni, dari Mbak Lia, Mbak Adi, Mbak Maria, atau Mbak Lia, teman-teman dan gambaran. Aman Mas, bisa dilanjut. Oke, kalau ada pertanyaan boleh masuk diskusi aja, Mas Dimas. Oke, paling diskusinya gini aja sih. Kalau secara garis besar kan apa manfaatnya masuk Tidar itu kan semua sudah dijelaskan tadi ya sama Bang Emir ya. Mungkin pertanyaan yang dari gue gini aja sih, kayak apa sih, kenapa harus ada Tidar di cabang Eropa, di luar negeri kayak gitu? Apa untungnya gitu bagi kita yang ada di luar negeri? Oke, ini sebenarnya gini. Kalau berbicara untungnya, sejujurnya ya Mas, ini kalau saya mau songong ya, untungnya teman-teman. Untungnya di teman-teman, karena hari ini Tidar adalah partai Pak Presiden. Sebentar ya, lagi ada pengamat kita. Jadi posisinya teman-teman, yang pertama yang pasti teman-teman dapatkan, teman-teman kehilangan aset terbesar sosial karena teman-teman sedang pulang ke luar negeri. Teman-teman pulang ke Indonesia, gitu. Teman-teman akan ketemu siapa? Teman SMA, teman kuliah, yang semua mungkin sudah ketemu teman-temannya lagi, gitu. Dipastikan di Tidar, teman-teman sudah punya bekal. Kemarin agak ketua Tidar Turki, dia pulang dari Turki, Mas Alfi, dia menghabiskan waktu di Turki, dia pulang ke Jakarta. Selama di Jakarta main ke DPR, semuanya dibantu anak Tidar. Gitu. Jadi posisinya kita akan menggantikan posisi kehilangan aset terbesar teman-teman selama teman-teman kuliah di luar negeri. Gitu. Dan saya merasakan Mas, itu kemarin cerita teman-teman dari UK, ada yang dari SMA di luar negeri, kuliah di luar negeri, dia pulang ke Indonesia, dia bingung. Gitu. Dia bingung karena semua punya kesibukan masing-masing dengan teman SMA yang dia SMA di dalam negeri, dia punya kesibukan dengan teman-teman kuliah di luar negeri. Dan saya punya satu contoh namanya Adam Papadimitriou, itu dia ponakannya Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu sekolahnya anak-anaknya semua luar negeri. Pulang ke Indonesia, mohon maaf ya Mas Dimas, dia depresi, dia ngerasa dia lelet, dia ngerasa dia nggak punya teman, dia ngerasa bingung, dan akhirnya dia lanjut kuliah lagi keluar. Adam itu menghabiskan hari-harinya sama kita karena kakaknya adalah Dr. Tidar juga. Jadi teman-teman, ini concern kita juga, bahwa jangan sampai nanti teman-teman buat pulang itu takut dan bingung mau ngapain. Dan sedangkan hari ini posisi pengurus pusat Tidar, ya kita pengusaha, kita udah jadi pejabat, kita udah jadi memiliki posisi-posisi terhormat yang pastinya teman-teman punya bekal yang cukup buat kemudian minta tolong, buat kemudian teman-teman magang, teman-teman lanjut sekolah, dan teman-teman yang ingin memperkuat relasinya. Ini bekal yang sangat oke lah. Dan kalau misalnya hari ini, sebenarnya saya yakin teman-teman secara individu udah tahu lah kalau misalnya hari ini banyak banget yang hari ini mencoba untuk mendekat ke partai Presiden gitu. Dan kita di posisi Tidar
kita di posisi 3 hari ini membuka kesempatan buat siapa aja. Jadi saya juga akan izin kepada Mas Alfi untuk bisa akselerasi Mas, gimana kemudian kita bisa memaksimalkan upaya kaderisasi ini, karena harapannya tadi kalau dari pengurus pusat sebenarnya kita pengennya ketika Pak Prabowo datang sama abang-abang kita datang kunker, itu ada kita ada adik kita yang bisa menyambut sih Mas. Sebenarnya itu ya kalau simpelnya. Tapi saya meyakininnya ya teman-teman pas pulang adalah abang-abang yang bisa teman-teman bisa temuin gitu, dan teman-teman bisa obrolin. Itu simpelnya ya. Kalau misalnya bicara turunan lagi takutnya terlalu pragmatis Mas Alfi, karena kan kita juga baiknya di sini biar teman-teman lah yang menggali sendiri terkait potensi apapun itu. Karena tadi saya udah gambarin ya, saya sudah gambarin itu baru dari segi kuliah. Senior kita Dirga Yuza ya, teman kita senior kita Mas Dirga Yuza kuliah di Oxford juga di bawah Pak Prabowo gitu. Dan kalau misalnya teman-teman kita kasih tahu semua jadinya nggak seru ya gitu. Jadinya biar ntar kemudian seleksi alam aja yang kemudian mendapatkan ya, yang mendapatkan kesempatan itu buat mereka yang memang kan kayak hari ini nih, kayak malam ini yang ikut berapa orang? Benar banget Mas Emil. Kalau Gerindra itu sangat mendukung teman-teman anak-anak muda siapapun di bidang pendidikan. Saya ngerasain betul kalau dengan Pak Fadlizon waktu saya main ke museum dan ke rumahnya yang di sana. Kalau misalnya anak-anak itu mau melanjutkan pendidikan, senang banget, setuju banget. Pak Prabowo itu sangat senang dengan itu. Contoh waktu itu juga kalau misalnya mungkin Mas Emir kenal Pak Profesor Rahmat Pambudi. Tahu. Itu dekat banget sama saya itu Mas Emir, guru besar di IPB. Nah, itu kita doakan mungkin bakal calon menteri nih. Jadi kalau dengan beliau saya sempat ditawarin, ayo S3 lagi di IPB. Wah, kayaknya masih justru kitanya nih siap nggak siap untuk lanjut kuliah lagi. Tapi ya itu. Jadi teman-teman di Tidar itu jangan khawatir bahwa ketika tidak harus misalnya kembali pulang menetap di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya tetap juga kita di luar negeri ingin berkontribusi, ingin melanjutkan apa namanya perjuangan dari luar negeri pun nggak ada masalah. Jadi tidak mesti juga ketika saat kita pulang kita nggak tahu harus kemana, terus memiliki teman-teman koneksi relasi dari Tidar, dari Gerindra, tetapi juga ketika pas di luar negeri kita juga bisa turut ikut serta ya kan. Nanti ada perwakilan-perwakilan dari legislatif atau eksekutif di Jerman sehingga menjadi corong aspirasi juga ketika teman-teman bisa menyalurkan aspirasi dari kawan-kawan yang ada di Jerman kepada pejabat-pejabat eksekutif legislatif yang datang ke negara tersebut gitu. Ya, thank you Mas Alfi. Mungkin sama ini ya Mas, ya lebih politisnya mungkin berteman dengan kekuasaan tuh enak sekali loh. Apalagi teman-teman pasti apa ini saya terlalu realistis ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau ini Pak Dubesnya nanti tentunya teman-teman sudah jelas adalah organisasi Tidar yang merupakan organisasinya Ketum Sarah, organisasi Ketum Sarah, ponakannya dia gitu. Dan ini kita yang sangat melihat di situ ya. Cuma tadi ya Mas, takutnya kita menjadikan malah organisasi ini nggak dapat kader-kader yang benar-benar itu gitu loh Mas Dimas. Biarin seleksi alam. Kalau misalnya ada yang mau, kalau saya ya, kalau ada yang mau, ayo. Kalau nggak apa-apa, pulang, pergi, gitu aja. Jadi saya nggak pernah ambil pusing.
silakan cek saya sendiri deh, nggak usah dicek Sekjen Bendum sama ketum kita yang udah keren-keren deh gitu. Cek profilnya aja lah, tidar hari ini siapa-siapa aja, dan kita nggak bicara lagi tentang kepentingan kita. Toh saya pribadi juga nggak nyari makan dari sini, tapi ya ini udah tadi ya, ini adalah bagian kontribusi baik saya buat partai, karena partai telah berbuat banyak sekali di kesempatan-kesempatan yang memang saya nggak bisa gitu. Jadinya kita senang-senang aja, dan ini banyak banget nih teman-teman OKKPP Tidar yang juga sama gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti kesulitan dalam mencari kader, kita bisa mungkin ngobrol lagi ntar sama Mas Alfi, Mas Dimas. Tentunya banyak sekali sebenarnya tombol yang bisa kita pakai di sana, yang bisa kita telepon. Hari ini yang syukur-syukur kalau ada yang ngelihat peluang bertidar itu ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuma ya tadi, kesempatan nggak datang 2 kali, kita akan menilai seseorang berdasarkan apa yang dia lakukan. Itu kita juga pasti punya cara bagaimana kita berterima kasih, dan kita pasti lihat betul nih dari tadi nama-nama yang hadir dari awal sampai sekarang, entah mungkin teman-teman ngerasa ini omong kosong atau seperti apa, ya itu hak teman-teman gitu loh. Dan cuma saya perlu kasih tahu, partai kita ini partai masa depan, isinya anak-anak muda, dan bisa, kalau kalian kemarin lihat Thomas Jiwandono, walaupun keluarga Pak Prabowo, silahkan dicek profilnya seperti apa. Bang Sudaryono, Budi Satrio Jiwandono, Rahayu Saraswati Johadikusumo, kita masih banyak kader-kader kita yang muda lainnya yang hari ini mengisi DPR RI. Itu tadi lagi-lagi gambaran bahwa teman-teman nggak salah rumah, karena Tidar dan Gerindra memberikan kesempatan yang sama untuk semua yang mau berjuang dan memberikan kontribusi baliknya kepada bangsa. Dan ini bukan ini ya, jualan politik, karena saya bukan sebenarnya S1 S2 saya ilmu politik Mas Alfi, tapi karena saya pembisnis, jadi saya to the point aja kalau ngomong gitu. Jadi mungkin itu dari teman-teman OKKPP ada yang mau nambahin nggak? Mungkin ada yang mau nambahin dari teman-teman OKKPP, kalau nggak lanjut diskusi. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Dimas? Mungkin jawaban Mas Bang Emir dan teman-teman tuh sebenarnya untuk masuk Tidar tuh banyak banget benefitnya gitu ya. Apalagi sekarang partai Gerindra itu kan pemegang kekuasaan gitu loh. Jadi kayak kita tuh sebenarnya punya privilege lah untuk melakukan sesuatu gitu loh. Tapi gimana caranya kita sendiri itu untuk memaksimalkan kesempatan itu, apakah menjadi yang positif atau negatif? Kalau aku sendiri sih, aku melihat ini tuh hal-hal yang sangat positif ya. Apalagi aku pengen berkembang di dunia bisnis dan lain-lain gitu loh. Itu relasinya menurut aku bagus banget. Tapi ya gimana kita itu tuh kesempatan yang kita dapetin itu kita gunakan sudah sampai negatif gitu. Menurutku ini udah tepat masuk Tidar gitu. Apalagi senior kita juga ada yang di DPR, ada yang wakil menteri gitu, ada yang calon menteri, ada yang gubernur, itu keren sih gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dari Afina, si siapa, Diva juga ya. Silakan kalau yang mau nanya. Oh ya Mas, ada pertanyaan nih Mas, dari teman kemarin. Dari Bro Dimas mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak kemarin yang kesulitan ngejawabin? Enggak, sendiri sih gue udah ngerti lagi mau ke Tidar, gue mau ke Gerindra. Cuman ada pertanyaan dari temen saya waktu itu, pengen join Tidar sih gitu. Cuman dia masih nanya, boleh nggak gue join Tidar, tapi gue nggak join partai Gerindra dulu karena gue takut masuk partai gitu. Jadi masuk Tidar. Masuk partai enggak dulu. Oke. Sebenarnya gini, itu bagus ya. Jadi gini teman-teman, karena sebenarnya kalau kita hari ini secara struktur dan keorganisasian memang kita saya partai Gerindra
gitu loh. Tapi kan berbicara kontribusi kepada partai, ya itu kan dia nggak pengen ya. Kita pengen aja belum tentu bisa karena ya tadi ya posisinya hari ini ya di tidar proses sekolahnya dulu lah gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sejauh tiba-tiba kita dianggap sebagai fungsionaris partai gitu. Banyak juga orang-orang yang pengen tapi masih kesulitan gitu karena masih ya karena tadi ya teman-teman ya kalau saya ber-OKK ini saya hari ini ber-OKK sedang rapat sama teman-teman agar kemudian saya dianggap pantas untuk ngurusin partai gitu. Bayangin nggak buat orang yang nggak mau gimana dia mau ngurusin partai. Jadi teman-teman nggak usah nih tadi ya gara-gara saya pebisnis saya to the point aja ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait masalah keanggotaan partai karena teman-teman nggak akan terdaftar secara website gitu loh karena ya banyak ya hari ini yang pengen bergerindra jangankan kita menteri-menteri aja hari ini ya pengen kalau dibilang harus berkader mereka siap gitu calon-calon menteri ini yang lagi pengen jabatan gitu jadi teman-teman menurut aku fokusnya gini saya ini dulu dalam aktif organisasi kalau ada kesempatan ngomong sama diri sendiri, saya fokusnya adalah ke value pribadi, gitu loh. Kalau hari ini, oke, gue nggak kenal sama pejabat, minimal gue kenal sama pejabat. Atau misalnya gue nggak punya kesempatan buat studi, gue pengen punya kesempatan buat studi. Gue nggak punya kesempatan buat masuk gedung DPR, gimana caranya? Oke, gue kayak lo tidak. Nah, coba teman-teman ngelihatnya dari manfaat-manfaat individual dulu, manfaat-manfaat yang mulai dari receh-receh dulu, kemudian baru analisis risikonya dampaknya ya itu sah saja ya kalau teman-teman tadi berpikiran boleh nggak sih gue nggak berpartai dulu ya kita yang pengen berpartai aja belum tentu bisa gitu loh jadi gambarannya nggak akan sejauh itu kok gitu kalau teman-teman hari ini ingin menjadikan Tidar adalah sekolah politik teman-teman atau misalnya ingin menjadikan lompatan relasi teman-teman atau bahkan penyambung kepada abang-abang menteri nanti, abang-abang dewan nanti, ke Pak Dubes nanti, ataupun ke investasi-investasi ya sah-sah aja gitu loh. Jadi itu sih Mas Dimas. Simpelnya ya mungkin Mas Alfi bisa bantu juga dengan jawaban versi Mas Alfi kali. Itu gimana? Iya, jadi kalau misalnya dibilang tugas fungsi partai, kalau kita ngomong di luar negeri aja deh, nggak usah yang DPC, DPD, DPP yang ada di Indonesia. Kalau misalnya DPLN nih kita di luar negeri, karena kan kita mau membuat Tidar di Jerman ya. Nah, Ya, kalau di Gerindra berarti kan sebagai penyambung lidah, otomatisnya seperti itu. Ketika kita bisa membantu untuk menyambungkan aspirasi dari WNI yang ada di Jerman kepada eh, pemerintah gitu ya. Dalam hari ini kan berarti pemerintah yang paling dekat buat WNI yang ada tinggal di Jerman adalah kedutaan dan konsulat. Nah, ketika tidak mempunyai akses atau kesulitan untuk berhubung dengan apa namanya langsung misal dengan Pak Konjen atau dengan Pak Dubes ya kan. Nah, melalui kami bisa menyurati ataupun kalau misalnya tidak ditanggapi dengan baik, nah kita bisa juga langsung yaitu tadi yang Mas Emir bilang ketika memiliki eh, apa namanya kedekatan atau relasi dengan pejabat, nah kita itu sebagai penyambung lidah kita punya anggota DPR yang mewakili konstituen dari luar negeri ya kan di DKI 2 ada Ibu Hima. Lalu kita bisa langsung bilang ke pemerintah bahwa ada permasalahan-permasalahan seperti yang dihadapi oleh WNI ini gitu. Maka dari situlah bisa diselesaikan gitu ya. Nah, itu juga salah satunya lewat diskusi atau lewat apa namanya perantara dari Partai Gerindra. Nah, kalau di Tidar itu juga bisa berkontribusi nantinya seperti itu gitu. Ketika ada anak-anak muda yang juga sama mungkin melihat dari ke partai itu, wah bagaimana ya kok lapornya ke partai saya bisa ngobrol sama teman-teman dari teman-teman Gerindra gitu dari nongkrong-nongkrong ya kan sifatnya informal. Nah, itu juga bisa nantinya ketika sudah punya relasi dengan eh,
pejabat-pejabat di Gerindra atau yang sudah menjabat di pemerintahan sehingga mempunyai akses yang lebih gitu. Dan keuntungannya lagi ketika sudah memiliki apa namanya berorganisasi, maka akan dengan mudah untuk menjalin komunikasi, mungkin nanti bisa ikut dalam acara-acara yang di apa namanya diselenggarakan ya kan. Nah, dari situ peluang untuk berelasi itu kan tidak ada batasnya. Jadi itu semua tergantung masing-masing ketika bisa ngobrol dengan teman-teman yang dari Golkar atau nanti dengan yang senior-senior di Gerindra. Nah, menghasilkan sesuatu, entah itu misalnya bisnis, atau entah itu nanti dipekerjakan sebagai direktur di perusahaan senior yang ada di Gerindra, kan kita nggak ada yang tahu. Apalagi kalau misalnya kita tidak mengikuti suatu organisasi, contoh kita di luar negeri ini kan jarang organisasinya, hanya PPI. PPI ketika di Indonesia, saya S1 di Indonesia Mas Emir, di Unair. Saya dari aktivis waktu itu pas Pak Prabowo dengan Prabowo Hatta ya, saya udah politik juga tuh. Ya, nah makanya kalau misalnya di luar negeri hanya dengan PPI mungkin kurang, karena kita dulu di Indonesia ikut sana ikut sini ikut demo ikut segala macem gitu loh. Kalau misalnya di PPI dengan ditambah ikut juga di Tidar misalnya ikut di yang nggak ada salahnya, punya relasi yang banyak, organisasi yang banyak. Ya walaupun juga kalau misalnya masih studi ya mengatur waktunya lah. Nah, jadi tetap konsentrasinya terhadap studinya, tapi kalau misalnya studinya udah selesai mencari relasi atau peluang-peluang yang ada, khususnya ingin berkontribusi untuk Indonesia, itu sangat membantu sekali gitu dengan join dengan Tidar gitu. Ini Itu juga masih sempat kita tuh juga perlu relasi ya Mas Alvin ya. iya, Apalagi kita di negeri tinggalnya gitu ya, relasi untuk ke Indonesia kalau kita nggak punya relasi saat kita pulang tuh kayaknya sia-sia banget gitu ya. Kita punya ilmu di luar negeri gitu ya, kita pulang kita pengen apa namanya mempraktekkan ilmu kita yang ada di luar Jerman, terus juga kita praktekkan ke Indonesia. Kalau kita nggak punya relasi itu kayak sayang banget ya sih. Mau sepinter kita, mau sepinter apapun kita ya, ya kita ini sharing ya Mas. Kalau di cara berpikir organisasi itu seperti ini. Jadi saya dulu pernah sharing ya Mas Alfi sama senior. Pertanyaan senior tuh ke saya kayak gini. Mir, kira-kira Pak Prabowo Subianto tahu nggak ada seorang emir sedang berjuang buat Gerindra dan Pak Prabowo hari ini? Ya enggak lah bang, jauh banget, kita anak kecil. Oh gitu. Ya gimana dong Mir? Karena buat abang reward itu paling bawah adalah terima kasih. Jadi kalau terima kasih aja nggak dapet, gimana beasiswa, gimana jabatan, gimana project, gimana uang. Nah, jadi, terus gimana bang? Gitu. Ini diskusi-diskusi warkop ya. Terus gimana bang? Ya cobalah dikecilin lah target orang yang masih reward paling bawah itu terima kasihnya. Siapa ya? Gitu. Nah, makanya hari ini ada Tidar gitu. Kalau hari ini Pak Prabowo nggak bisa mengucapkan terima kasih kepada seorang emir ketua KKP Tidar karena telah berjuang untuk partai, walaupun nggak seberapa ya, minimal kita dapat terima kasih dari Mbak Rai salah satu yang besar. Ya tapi terima kasih ini kita nggak akan dapat kalau Mbak Rai itu nggak kenal. Caranya gimana? Gitu loh. Makanya kita gabung di komunitas yang sama, organisasi yang sama. Komunitas dan organisasi itu tools yang paling smooth teman-teman. Turunan-turunan berhimpun, berkumpul, berkeluarga, berteman itu banyak banget. Hal-hal yang nggak kita dapat dari keluarga kita itu bisa kita dapat dari di mana kita berkumpul. Dan kita adalah 5 orang sekitar kita. Kalau kita hari ini kumpul sama penggosip, sama penjahat, sama orang-orang nggak ngerti apa-apa ya, cepat atau lambat kita akan memiliki mental yang sama dengan orang-orang itu. Saya lahir dari organisasi dan sampai hari ini saya pastikan anak saya nggak saya kasih uang jajan kalau dia nggak punya organisasi. Gitu ya, karena hal-hal yang nggak bisa dia dapat dari orang tuanya ya kita dapat gitu loh. Siapa yang saya nggak pernah kebayangin juga nih kalau diri saya nggak pernah kebayangin diri saya
di posisi hari ini punya bisnis sendiri restoran, sekarang bisa punya mobil sendiri, punya Harley sendiri, itu kalau nggak karena Gerindra saya nggak ngerti sih sebenarnya gitu loh. Nah ini sharing ya teman-teman ya, ini sharing dan teman-teman bisa lebih daripada itu sebenarnya, karena ekosistem Tinder ini bagus banget. Tapi sih jadi kayak jualan asuransi ya, sebenarnya males juga sih seperti ini. Cuma teman-teman, saya cuma lebih ke tadi ya, gitu. Kalau teman-teman hari ini punya kegelisahan, harapannya kita bisa menjadi keluarga nantinya. Kita nggak bisa janji apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kegelisahan apapun, kebutuhan apapun, itu kita akan sangat terhormat ketika teman-teman bisa menjadikan diri kita keluarga juga, untuk bisa hidup bersama, teman-teman bisa nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, karena ya kita udah jadi keluarga besar Tidar gitu. Dan ditambah tadi ya Mas Dimas, ini hal yang sangat luar biasa, terhormat ya, Ketua DPR Gerindra nih ikut diskusi sama kita cukup lama, karena ya itu ya, kita sangat menghormati senior-senior kita di Gerindra, karena itu adalah orang tua kandung kita, abang kandung kita gitu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa dan dimanfaatkan teman-teman. Saya yakin masih banyak sekali potensi-potensi luar biasa yang Mas Alfi punya gitu, dari bentuk dari antar diskusi, dari apapun itu, teman-teman silakan bisa nggak usah. Kalau saya harapannya Mas Alfi ini adik-adik bisa diterima dengan baik ya, kalau habis ini misalnya mau nanya sama Mas Alfi, misalnya juga mau ada yang misalnya sungkan nih mau nanya di sini, mau WA gitu. Harapannya sih ya bisa ya, Mas Alfi bisa jadi abang gitu. Boleh nggak Mas Alfi ya? Ya dong, boleh. Sosial media terbuka, ada Instagram, Facebook, ya, bebas. Iya, WA juga. Udah 7 tahun lagi di Jerman kan? Iya, jadi nanti gini, ketika teman-teman Tidar yang ada di Jerman, Eropa juga pastinya akan berkomunikasi dengan teman-teman Tidar yang ada di Indonesia atau di kotanya di mana, Surabaya, Jakarta itu Ya pun Surabaya. kan. Nah, jadi Surabaya. ketika teman-teman Tidar pun sebaliknya ketika ingin visit Eropa atau punya teman gitu ya. Jadi ibaratnya organisasi itu tidak hanya di luar tidak hanya pada saat acara-acara formal gitu ya. Tetapi informal dari mulai kedekatan kita berkenalan awal mulanya tapi akhirnya bisa jadi berkawan gitu. Dan dari kawan itu kan tidak ada batasnya lagi, bisa nanti jadi partner bisnis, bisa jadi jodoh ya kan, katanya tadi bisa jadi ada yang berjodoh gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi Ketua Tidar Jawa Timur kita Mas, anggota DPRD provinsi, sekarang calon Bupati Jember, dia maju pilkada. Misalnya teman-teman ada yang Sumut, itu juga anggota DPR provinsi. Tia itu kelahiran 94, ketua Tidarnya, tapi udah jadi anggota Dewan provinsi. Mau ngomongin siapa lagi, Sumsel itu juga anggota Dewan, namanya Angga, dia sekarang terpilih anggota provinsi, kemarin anggota DPRD Kabupaten. Kalimantan Selatan anggota Dewan provinsi, Kalimantan Timur anggota Dewan provinsi, Kalimantan Tengah anggota Dewan Kabupaten, dan sekarang maju Bupati Lamandau. Kita mau bicara Sulawesi Selatan, itu Bupati, Ketua Tidar Bali itu anggota DPRD provinsi. Jadi teman-teman besok pulang dengan bekal, Mas saya anggota Tidar Jerman, saya mau dong dibantu hubungin sama teman-teman Tidar di Jawa Timur karena saya asli Surabaya misalnya. Dan itu udah jadi entry point yang sangat bagus ya buat teman-teman, terlepas dari teman-teman hari ini ya ya bingung masa mau pakai orang tua sama keluarga terus. Itu kan keren juga, kita tanpa dibantu keluarga tiba-tiba gila anakku kenal sama anggota Dewan Provinsi itu menurut gua hal yang menarik juga gitu. Oke deh. Kalau ntar juga teman-teman kalau udah masuk ke ranah musda gitu Mas, harapannya Mas Alfi memang waktu di Turki juga Bu Hima jadi pembicara gitu, Bu Hima jadi pembicara karena waktunya pas, mudah-mudahan
walaupun secara Zoom ya, sebenarnya teman-teman kan terhubung nih sama anggota DPR RI yang memang dapilnya luar negeri gitu. Dan ntar coba kita di acara tunasnya misalnya dari Mas Dimas, Bang bisa nggak Bang Fadlizon karena dia ketua BKSHP DPR RI jadi pembicara, kita akan dengan senang hati menghubungin Bang Fadlizon. Bang, kirimin aja semua undangannya. Bisa nggak Mas Emir kalau membawa pembicaranya itu Pak Prabowo gitu? Bisa nggak? Kalau tunas 1, tunas 2 nggak boleh, Mas. Kalau pimpinan Bang Sugi, Bang Pras, Pak Muzani, sama Pak Muzani, Pak Dasko, Pak Prabowo itu sebenarnya buat di tunas 4. Itu sama di acara Silatnas. Nanti pasti ada. Kayak kemarin boleh lihat di Instagram Tidar, kita dikumpulin sama Pak Prabowo setahun sekali, datang ke Hambalang, Pak Prabowo pas pengarahan itu pasti ada. Dan itu kesempatan buat teman-teman. Dan Pak Prabowo saya yakin pasti bakal ke Jerman. Nggak mungkin Pak Prabowo nggak ke Jerman. Gitu. Makanya kalau teman-teman udah solid, udah kuat, udah legal, kita akan hubungin Mayor Teddy, kita akan hubungin Bang Rizky gitu, untuk koordinasi sama teman-teman Tidar. Gitu, sebenarnya bisa sapa, bisa foto, bisa ngobrol sebentar, kan itu udah hal yang sangat luar biasa buat kita ya, tersanjung juga lah kita di Tidar dan itu harapannya ya. Tadi Mas Alfi, mudah-mudahan Pak Prabowo ini melihat anak muda besok kumpul misalnya di mana nggak tahu itu Tidar, misalkan kan itu sebuah kebanggaan bahwa Gerindra kaderisasi juga berjalan dengan baik khususnya lewat Tidar dan itu teman-teman lah, kelincahan teman-teman lah yang bisa menjadikan itu bagian dari, karena kan kita pasti hanya ngerute ini gitu. Tadi apalagi nih Mas Alfi sangat support ya, karena pasti koordinasinya nanti sama Mas Alfi sama Gerindra Jerman dan itu butuh koordinasi yang panjang. Kalau ntar kita kayak kemarin nih, pertama Tidar Turki dihubungin Pak Prabowo hari Jumat bakal ke Turki. Nah, kita langsung ngasih PIC itu dari Tidar Turki. Kemarin kita ngasih namanya Idris. Nah, Idris ini yang magang di Istana Negara ya, besok di akhir bulan. Nah, itu dia yang akan koordinasi sama teman-teman di Kemenhan, di KBRI. Ada kok videonya di Instagram Tidar Turki, dan teman-teman silakan kalau mau lihat nih Mas Dimas, Instagram Tidar idealis seperti apa, silakan lihat dari Tidar Turki. Itu dia, itu ketuanya itu dia sampai dia benar-benar mengelola organisasinya cantik banget. Jadi Mas Dimas sebagai calon ketua silahkan, ntar kita kasih nomornya kalau mau sharing, kalau mau apa. Kontak-kontak ini sama si Raga ya? Iya betul, Raga. Itu Raga pulang langsung Bang bisa nggak sih main ke DPR? Bisa lah, langsung main ke DPR. Bang bisa nggak dihubungin sama, lagi kebetulan dia baru lulus S1 kemarin, Mas pulang dulu ke Indonesia, ada rencana langsung lanjut di Turki. Nah makanya akhir bulan ini dia balik ke Turki. Makanya pas di Indonesia ini kemarin kita encourage untuk maksimalkanlah silaturahmi sama senior, dan bahkan kita ayolah kalau bisa magang di DPR kan bangga juga kan buat orang tua yang di Indonesia. Nah, itu banyaklah hal-hal yang bisa kita bantu dorong pada teman-teman. Oke deh kalau begitu. Ada lagi? Fokus kali ya. Lengkap. Gue gitu doang paling. Paling nanti kalau dia kan dia record ya, paling teman-teman yang nggak bisa datang dia pasti nanya gue. Ditaruh di YouTube. Pokoknya ntar kita kalau ada yang mau nanya langsung, kalau mau apa-apa nggak apa-apa Mas Dimas. Kita kan ini kok WhatsApp pasti balas lah. Juga untuk Mas Emir dan teman-teman ditunggu kedatangannya di Jerman, di Eropa. Ntar kita susulin. Wanita nggak sih? Jerman itu negara impian saya, Mas. Saya tadinya pengen S2 saya itu kalau nggak COVID saya pengen ngambil DAAD sebenarnya. Saya mengambil DAAD di sana. Baru kelar BAIN kemarin di Guten, katanya COVID, jadinya saya ambil S2-nya di UI deh. Oh gitu. Ada suaranya gitu? Ada di Mas, dengar. Masalah ini untuk pembentukan Tidar sendiri tuh
50% dari anggotanya wanita kan ya? Harus ya? Iya, ntar ada syarat 30% gitu, ada syarat 30% di kepengurusan inti itu perempuan, karena ini konsentrasi ketum kita. Bahkan di materi tunas satu kita di kurikulum tuh ada sejarah perempuan yang akan disampaikan langsung sama Mbak Ketum. Jadi Mas Alfi begitulah, spirit ketua umum kita ini terkait keperempuanan ini sangat luar biasa gitu. Saya Itu kenal tantangannya Mas. dengan Mbak Rahayu itu sejak 2010. 10. Oh. Iya, ketemu pertama kali pas saya masih SMA tuh, mau lulus. Oh. Ternyata satu organisasi lingkungan, kan concern juga di lingkungan kan, Mbak Rahayu. Oh, iya Mbak Sarah, dia lingkungan, anak, perdagangan orang tuh aktivis juga beliau di situ. Dan ketum kita tuh luwes banget, gak kelihatan nih kayak ponakan presiden, baik banget. Iya, kenal mungkin dia ya sejak 2010 tuh pertama kali ketemu. Nah, terus ternyata satu organisasi. Ya udah, di organisasi The Climate Reality Project punyanya Al Gore. Oh. Nah, itu kan dulu saya sempat kerja juga di utusan khusus Presiden pengendalian perubahan iklim. Oh, tapi Mas Alfi ikut ini organisasi ideologis nggak waktu di kampus? AMI gitu, kami nggak. Saya enggak. Oh, nggak. Ya. Nah, saya enggak ikutan kayak gitu. Iya. Nah, itu paling Mas Alfi tolong dibantu bimbing ya Mas Alfi senior, izin teman-teman. Nanti kita koordinasi lebih lanjut. Saya izin minta WA-nya nanti sama Mas Dimas ya. Karena kan harapannya setidaknya kita berharap Mas Dimas bisa ada 25 sampai 30 orang lah nanti di acara tidarnya khusus di Jerman. Silakan kita bisa bahas mau di Berlin lah, mau di Munchen kayak mau di mana kita bisa diskusin lah di mana terbaiknya, tentunya juga dengan diskusi bareng teman-teman DPLN. Kita nggak harus mewah teman-teman, yang penting esensial. Kemarin di Turki itu tempatnya di Islamic Center Mas Alfi itu dapat gratis tempatnya. Jadi kalau misalnya ada macam apa ya, macam misalnya ada Kalau kampus di sini biasa gratis kok, bisa dibuka. tapi mungkin kan karena ini takutnya kan karena ini misalnya ketahuan di sana organisasi politik atau misalnya ada partainya, takutnya salah kan Mas Alfi. Jadi kita coba pastikan juga bahwa venue-nya gak ada halangan. Nah kemarin tuh Mbak Ketum waktu di Turki, di sana ada National Youth Council Mas Alfi. Jadi kita kolaborasi juga sama teman-teman kepemudaan di sana. Gitu, kita datangkan Mbak Ketum sebagai pemateri karena kan Mbak Ketum kita ini juga merupakan Waketum Gerindra, bisa dipakai juga gelar aktivisnya. Dia adalah ketua umum Asosiasi Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang gitu. Jadi banyak tadi juga aktivis lingkungan dan sekarang anggota DPR RI terpilih gitu ya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi besok jadi menteri, jadi wamen, jadi gubernur atau apalah itu karena masih muda ya. Kita nggak pernah tahu lah. Dan silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa teman-teman ada organisasi, ada let's say ya kemarin di Tidar Turki itu HMI Turki cukup aktif Mas Alfi di sana. Jadi silakanlah teman-teman maksimalkan sebaik-baiknya waktu ketum kita lagi di Jerman nanti ya, syukur-syukur misalnya kayak di Turki kan Pak Hasim ikut, gue juga kebetulan lagi di sana. Jadi kalau misal syukur-syukur ada pimpinan-pimpinan kita juga di sana. Kemarin harapannya hampir Bu Hima tuh sebenarnya hampir ikut di Turki juga, cuma kan tiba-tiba dipending acara Tidar Turkinya kedatangannya. Jadi gitu sih. Tapi dengan anaknya seru teman-teman. Bu Hima, ada Zafar ya. Ada Jafar, betul. Ya sudah. Nanti Gitu. berkawan juga nanti Mas Emir dengan ketua-ketua atau kader Gerindra yang ada di Eropa nih, ya kan? Siap Mas. Ya. Sekeliling tuh sudah ya. ada. Belgia tuh ada ya Mas ya, DPLN kita ya, Belgia ya, Brussels ya. Belgia di 2023 itu lepas Mas. Ya lepas ya. Jadi ada di Prancis, Belanda, Jerman, Swiss gitu. Baru itu Prancis Belanda tuh kita biar segaris kan. Gitu. Sama ntar kalau ada usulan nama-nama anak-anak muda juga Mas bisa disampaikan ke Mas Dimas biar bisa maksimal kan. Ini harus dipasarin atau di share sebanyak-banyaknya gitu dan dimasukin ke ini
ke salah satu grup dulu, grup WhatsApp, nanti kan Jerman, ya kan. Bikin juga Google apa Google Formnya gitu kan, ketika berminat atau enggak gitu, Dim. Ya, Nanti jangan gitu. ngomong 30 Mas Emir, kalau 100-an gimana? 200 nanti yang datang. Weh, kalau itu mah Cuman mantap gini itu Mas, teman-teman kita. cuman kendalanya tuh ya kalau di luar negeri dia sebenarnya banyak sih yang mau masuk tidar gitu. Cuman dia terkendala kayak gue anggota PPI, gue takut gitu. Kayak gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Karena kan Ya, udah ya, ya, ya. organisasi dari Partai Gerindra kan gitu. Jadi dia mau masuk kayak gitu kayak dia takut bisa nggak ya gitu. Makanya banyak pertanyaan yang kayak gue bisa nggak kalau masuk tidar tapi gue nggak Gerindra gitu loh. Karena dia terikat dengan PPI-nya itu. Karena di PPI sendiri kan ada peraturan yang kalau dia nggak boleh masuk dalam organisasi partai politik gitu loh. Kayak gitu itu sih yang menyulitkan sendiri sebenarnya. Ya, ya, apa sebenarnya gini sih Mas. Apa kalau berbicara banyak juga sih kemarin ini apalagi yang Australia ya Mas ya. Ini Australia ini ketua tidar Australia baru banget turun dari ketua PPI Victoria, ketua PPA Victoria. Jadi jadi sebenarnya malah malah dia bilang, Mas, kita tujuannya ber-PPI ini ya biar dikenal senior, biar kita ada jaringan dilihat partai, ada kesempatan masuk partai kalau kita organisasi. Jadi saya malah ya kalau dia ya silakan Mas Dimas kalau bisa kita kirim juga nomornya Christian, ini calon calon leader Australia, dan kita tanggal 10 udah mulai ke sana. Itu isinya bener-bener anak-anak muda aktivis Australia yang wah bener-bener bahkan bahkan pertemuan pertama dia ngomong ketika saya ngejelasin seperti ini Mas, dia bahkan saya lebih ini kok Mas, saya pengen ngomong sama orang tua saya bisa punya akses nih kayak gitu. Jadi mereka lebih udah detail jeli-jeli banget gitu. Jadi teman-teman bisa ntar sharing-sharing sama Tidar Turki, sharing-sharing sama Tidar Australia. Mereka juga punya masalah yang sama sebenarnya. Mereka juga sharing Mas, rata-rata di sini mahasiswa ya. Jadi mohon mohon kesabarannya gitu-gitu. Jadi ya kita kita ini juga sebenarnya sangat prepare untuk itu Mas Dimas. Jadi kalau misalnya terkait masalah PPI ya silahkan kalau misal dari individu tersebut tidak mau ngambil risiko ya lagi-lagi kami nggak masalah sebenarnya. Cuma tadi yang harus di assess dalam sebuah keikutan organisasi kan adalah dampaknya ya, dampak atau setelah kita berorganisasi itu dari alumninya gitu, toh ya di sama-sama belajar kan gitu loh. Kalau saya mikirnya organisasi itu bisa hebat atau bisa berguna buat saya pribadi ketika dia sudah punya alumni yang sudah kelihatan lah gitu loh. Jadi apa sih nih barang gitu loh. Jadi gue arahnya bakal kemana sih, dan yang justru yang belum punya, yang alumninya mungkin nggak bisa narik adik-adiknya, atau misalnya kemudian di WhatsApp aja susah, kemudian diajak teleponan aja nggak mau, dan ya saya pasti tidak nggak mungkin seperti itu. Ntar silakan kalau misalnya Mas Dimas ntar ada teman-teman yang memang dia masih aktif di PPI dan dia khawatir gitu, nggak boleh, ya itu hak mereka juga. Yang penting harapan saya kepada teman-teman Mas Dimas juga, kita ini organisasi inklusif, jangan eksklusif, jangan memberikan standar-standar yang sekiranya membatasi teman-teman untuk bisa belajar atau memberikan kontribusinya lewat Tidar ataupun lewat Gerindra gitu. Dan memang challenging-nya karena kita banyak berurusan sama sama kita harinya karena masih muda-muda kan, saya di milenial, ada teman-teman di Gen Z gitu. Mas Dimas Thailand berapa sih? Oh, gue 2000. Buset tuh Gen Z banget kan. Aga tuh 2000 juga tuh, Dim. Ya. Mas Dimas. Jadi ketua Aga tuh juga tahun 2000. Christian itu ketua Tidar Australia kalau nggak salah 99 apa 98. Masih muda-muda banget emang. Jadi silakan temuin ya, si banyak lah gitu. Silakan temuin warna Nggak kalian. perlu takut, PPI itu coba kemarin waktu PKN Fanta, anak-anak yang mantan di PPI, ketua PPI dulu Faruk jadi TKN Fanta. Oh, masa juga sama TKN Fanta.
Mas Faruk itu dulu PPI ya Mas ya? Iya, Faruk PPI. PPI Jerman atau Faruk negara bagian? Australia. Oh, Faruk ini Faruk Australia. Australia. Oh, Jerman Faruk yang mana? Lain lagi nggak tahu. Enggak. Saya kira ini Kevin kemarin yang acara Lisan ya, ada juga. yang acara TKN itu Mas Kevin ya? Iya, Kevin. Kalau Ait Gcraft dari siapa Mas Suria. kemarin ketuanya ya? Siapa? Kalau Gcraft kemarin ketuanya siapa ya? Hannover ya kalau nggak Pak salah. Wendra datang ke sini ya, saya nggak ketemu tuh. Iya. Nggak ketemu. Iya, aku nggak tahu tuh. Itu coba Mas Dimas tadi dirajut juga ya komunikasi sama teman-teman TKN sama teman-teman Gcraft. Iya, Karena udah ya. ketum Gcraft kan waketum kita juga di Tidar. Kalau Gcraft, aku nggak ada kontaknya sih yang di Jerman. Kemarin kalau nggak salah Mas Kawendra ke Jerman ya yang ikut acara Gcraft itu. Cuman aku nggak kenal soal bisa dihubungin. Oke. Habis ini ntar aku bantu sambungin ke teman-teman Gcraft deh. Oke, kalau begitu, aku izin. Oke, cocok. Mau sholat. Kita foto dulu Mas Alfi, boleh nggak? Boleh. Ini foto ini akan berbeda nanti nih ketika 5 tahun lagi kita lihat. Foto dulu yuk, nyalain dong kameranya dong. Nyalainnya teman-teman tuh. Oh, Bang Joni. Bang Joni lagi di mana? RJA Ketua. Ampun, Mbak Lia, Ampun. Bro Adi, Bro Brilian Timnas ya. Mas Brilian keluarganya Agim nggak? Bukan? Kebetulan ini Bang, mama saya yang fans sama Agim, jadinya dinamain Gimnastiar. Oh, saya kira masih keluarga Agim. Enggak ya? Enggak. Mantap. Ini Mbak tuh mungkin kalau berkenan nih Mbak Vina, Mbak Anissa, sama Mbak Kanza, kita foto dulu lah. Oke, kalau itu bisa dibantu. Ini ada di waiting room, Mas Lutfi. Banyak banget. Salah. Berkali Mas. Ya Allah, maafin, saya host tidak bertanggung jawab. Aduh, Mbak Maria, tuh adem sekali kita lihatnya. Saya emang suka godain Sis Maria nih. Masih jomblo teman-teman. Jomblo kan ya, Maria kan? Oh udah punya pacar. Tergantung sikon. Terus, ayo teman-teman, kita foto ntar kita lanjut ya. Mas Dimas pakai laptop ya? Apa pakai HP? Laptop. Boleh dibantu print screen ya atau screenshot ya? Ini aku screenshot juga bisa nih dari laptop. Bisa kan? Masih di mute Mas. Nih. Coba ini yang benar 1, 2, 3 biar nggak ada yang ngedip, nggak ada yang ini. Oke. Foto dulu. Ya, Mas. 1, 2, 3. Nah. Oke, 5 cinta. 5 cinta ini simbol Tidar nih. 1, 2, 3. Nah. Bang Brilian ini temannya si Geraldo ya? Iya. Oh, salam kenal tuh. Kan jadi saling kenal juga kan? Ntar kan? Oke. Siap. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya Mas Alfis. Selamat